Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Hajjah Faizah, Daiyah Muslimat NU NTB. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang mengapa kita harus menjaga lingkungan. Alasan penting mengapa kita harus menjaga lingkungan adalah karena lingkungan merupakan sumber kehidupan manusia. Lingkungan menjadi sarana penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Apabila lingkungan tidak dijaga, berpotensi akan mengancam kehidupan manusia. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Dalam surat Ar-Rahman ayat 6 dijelaskan bahwa pepohonan merupakan salah satu ciptaan Allah yang juga bersujud kepadanya. Selain itu, manusia dipercaya untuk mengatur alam dan isinya sebagai fungsi khalifah di muka bumi, sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Namun Allah juga mengingatkan kepada manusia bahwa kerusakan alam juga disebabkan oleh perbuatan manusia, sebagaimana digambarkan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Sedangkan menjaga lingkungan sesuai dengan maqasidus syar'iyyah, yaitu hifzul bi'ah. Pendengar kajian Muslimat NU yang dirahmati Allah. Bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan? Manusia dan lingkungan memiliki ketergantungan yang sangat erat. Tidak bisa lepas, akan terus berinteraksi sepanjang hidupnya. Manusia membutuhkan unsur-unsur dalam lingkungan. Salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan adalah kebutuhan oksigen. Sebaliknya, keadaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh manusia. Lingkungan dapat menjadi asri, bersih, sehat, ataupun menjadi kotor, rusak, tercemar, atau tidak sehat, semua tergantung manusia. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Dengan menjaga lingkungan berarti mewujudkan fungsi manusia sebagai khalifah. Lalu bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kondisi lingkungan seseorang sangat mempengaruhi kondisi kehidupannya. Oleh karena itu, mempertahankan dan melestarikan lingkungan menjadi kebutuhan dan keharusan bagi setiap orang. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan tanah longsor, tandus, air tanah berkurang, bahkan dapat mengancam kehidupan manusia, seperti polusi, banjir, kekeringan, sehingga kebutuhan manusia terancam tidak terpenuhi. Seperti kebutuhan beras tidak terpenuhi karena gagal panen, udara yang tidak sehat karena pencemaran lingkungan, rumah-rumah roboh diterpa banjir karena terjadi penggundulan hutan dan lain-lain. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liuzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka dan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum 41. Pendengar kajian Muslimat NU yang dirahmati Allah. Upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan penting dilakukan. Di antaranya, 1. Menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Sebagai orang yang beriman, menjaga kebersihan lingkungan menjadi keharusan dan dapat dimulai dengan membuang sampah pada tempatnya. Memilah-milah sampah organik dan non-organik sehingga dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk organik, kerajinan tangan, dan lain-lain yang justru memberikan efek positif sebagai income tambahan bagi mereka yang mau berkreasi. 2. Penghijauan atau penanaman pohon. Pohon dapat memberikan banyak manfaat bagi manusia. Pohon menyediakan udara yang bersih dan segar, dapat menjadi pelindung dari terik matahari, melapisi ozon yang mulai menipis, bahkan akarnya dapat menyimpan air untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga menanam pohon di lingkungan
sekitar, ataupun lahan gundul menjadi kebutuhan setiap orang. 3. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Kesadaran menggunakan kendaraan ramah lingkungan akan membantu mengurangi pencemaran udara yang semakin hari semakin parah. 4. Memperindah lingkungan. Lingkungan yang indah dan asri tentu akan memberi efek positif bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Sehingga memperindah halaman, pekarangan, dan kebun dengan menanam bunga atau tumbuhan lainnya menjadi kebutuhan setiap orang karena dapat memberikan rasa tenang dan bahagia. Pendengar kajian Muslimat NU yang dirahmati Allah. Setelah memenuhi semua persyaratan melestarikan lingkungan, kita dapat memperoleh hak kita dari lingkungan sebagai bonusnya. Seperti 1. Menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dan segar akan memberi efek positif bagi tubuh seperti rasa nyaman, tubuh yang sehat, sehingga dapat melakukan kegiatan dengan lebih baik. 2. Mendapatkan air bersih dan sehat. Untuk kebutuhan minum dan kegiatan lainnya, setiap orang membutuhkan air bersih dan sehat. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, maka kebutuhan air akan tetap terpenuhi. 3. Tumbuhan dan hewan hidup sehat. Dengan terus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, tumbuhan dan hewan pun akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga setiap orang dapat mengambil manfaat di antaranya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. 4. Terhindar dari bencana alam. Di antara bencana alam yang terjadi disebabkan oleh lingkungan yang rusak dan tercemar seperti banjir dan tanah longsor. Dengan menjaga hutan sebagai resapan udara tetap tersedia, sampah tidak mencemari lingkungan, maka biiznillah kita akan terhindar dari bencana alam. 5. Terbebas dari berbagai pencemaran lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat, jauh dari pencemaran lingkungan, dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Penting bagi setiap orang untuk membuang sampah pada tempatnya, melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, seperti pembalakan liar sebagai pemicu terjadinya kebakaran hutan, sehingga lingkungan tercemar, polusi asap yang sangat mengganggu kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan sekitarnya. Menjaga lingkungan ini perlu pembiasaan sejak dini untuk meningkatkan kesadaran setiap orang. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Wallahu a'lam. Sampai bertemu di kajian berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.